Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan sayembara saudagar kaya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasa kesepian. Akhirnya saudagar kaya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita cantik. Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana yang Tuan inginkan, kata peserta kedua. Aku sudah berjanji pada almarhum istriku, kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, timpal si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih, dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini, kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya, dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asyik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Ia memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya, akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan, ajak Abu Nawas. Apa kau yakin bisa? Tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong aku, teriak si saudagar.
Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar. "Cepat tarik aku ke atas, Abu Nawas, aku takut sekali," kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera," pinta si saudagar kaya. "Kalau saya angkat tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saya akan bahagia sekali, karena selamat dari kematian," jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Tuan, izinkan saya menasihati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang bersyukur. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara? Sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat nanti, tutur Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya saudagar kaya. "Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Tolonglah saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Di situ kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu, si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Abu Nawas digoda janda seksi. Dikisahkan, di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab. Tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan, aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," tutur Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. "Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa, tetapi untuk melihatnya kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah."
Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata, Tuan Abu. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan. Tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana, Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang, ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga. Ia langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Lagi-lagi, Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya, pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat?" tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas,
Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silakan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa saja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. Hei Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Tanya Abu Nawas. Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal. Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga.
Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran, ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Murid Abu Nawas yang paling jenius. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya itu. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata,
Tapi saya memang belum melihatnya, Tuan. Dengan lemah lembut Tuan Hakim menanyai anak kecil itu. Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini? Tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf, dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa, dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar, tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawab Abu Nawas membuat sang ulama kesal. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua
saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Ketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama. Sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. "Akan aku permalukan dia di depan orang-orang," ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya pernah." "Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu bermimpi dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu?"
apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, ketika melihatmu dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sangat ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir yang kamu lihat. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat. Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar sahabatnya. "Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas," timpal sahabatnya. "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu ini. Aku ada cincin, tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Menjualkan cincinmu, apa hubungannya dengan permasalahanku?" tanya sahabatnya heran. "Sudahlah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. "Maaf, aku tidak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar," sahut yang lain. Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. "Bagaimana? Berapa mereka menawarnya?" tanya Abu Nawas. "Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. "Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar?" tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. "Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut," pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa harganya?" tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas.
"Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja pada aku. Aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar," ucap si pemilik toko. Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main. "Baik, saya bersedia menjualnya," balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujarnya. "Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Tutur Abu Nawas panjang lebar. "Kamu benar Abu Nawas, kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita," balas sahabatnya. "Sudah menjadi sunnatullah, ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, suatu ketika seorang ulama zuhud bernama Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Mekah untuk menunaikan haji. Ketika sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat. Pandangannya tertuju kepada wanita tua yang sedang mencabuti bulu itik. Beliau pun segera menghampiri dan bertanya kepada perempuan tersebut tentang apa yang sedang dilakukannya. Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah itu bangkai hewan atau hasil sembelihan yang halal. Perempuan tua tersebut menjawab dengan jujur bahwa itu adalah bangkai itik yang akan dimakan bersama keluarganya. Abdullah bin Mubarak pun mengingatkannya bahwa tindakan itu haram untuk dilakukan. Namun wanita tua itu tak menghiraukannya. Bahkan ia malah mengusir Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kemudian meninggalkannya. Tapi dalam hati ia merasakan kegelisahan seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali menemui wanita tua tersebut. Ia pun segera menemuinya dan memberikan nasihat yang sama. Disinilah si wanita tua menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ternyata dia dan anaknya selama 3 hari tidak mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. "Aku tahu yang aku makan adalah barang haram, tapi aku tak punya pilihan lain," tutur si wanita tua menahan tangisnya. Mendengar itu, sontak hati Abdullah bergetar. Ia merasakan iba yang begitu mendalam. Tanpa berpikir panjang, Abdullah bin Mubarak segera memberikan semua uang dan perbekalannya, termasuk keledai yang jadi kendaraannya. Tidak terasa musim haji telah berlalu, dan Abdullah bin Mubarak masih berada di Kufah. Ia gagal melaksanakan haji di tahun tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Setibanya di sana, ia bertemu para kerabatnya yang telah selesai melaksanakan ibadah haji. Tak lupa, Abdullah bin Mubarak pun mendoakan mereka.
Semoga Allah menerima haji kalian dan membalas semua usaha kalian." Namun anehnya, mereka juga membalas dengan perkataan yang sama. "Semoga Allah juga menerima hajimu dan membalas segala usahamu." Mendengar itu, Abdullah bin Mubarak merasa heran. Ia pun lalu berkata, "Maaf, tapi tahun ini aku tidak jadi berhaji." Perkataan Abdullah ini malah dibantah oleh mereka. "Kami sendiri yang melihatmu di sana. Bahkan kita melakukan tawaf bersama-sama." Para tetangga dan kerabat yang lain juga memberikan kesaksian yang sama bahwa mereka bertemu dengannya saat ibadah haji. Hal ini tentu saja membuat Abdullah bin Mubarak bertambah heran dan kebingungan. Beliau pun terus memikirkan keanehan dari peristiwa ini, sampai akhirnya keanehan yang dialaminya terjawab melalui mimpi. Dalam mimpinya, Abdullah bin Mubarak mendengar suara dari langit. "Wahai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Demikianlah kisah Abdullah bin Mubarak yang hajinya digantikan oleh malaikat berkat amal sedekah yang dilakukannya. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawatir karya Syekh Sihabuddin. Wallahu a'lam bishawab. Balas dendam ikan bakar. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sahut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan menikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan makan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku.
"Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan kecil itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana adalah ikan yang telah memakan ayahnya. Ia menyuruhku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka terpaksa aku akan memakanmu. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas berpura-pura kesurupan. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.